Salam nganimasi, jumpa lagi dengan Babi atau Mas B dalam tutorial membuat rotation. Kali ini menggunakan software Adobe Photoshop. Jadi kita buatnya pakai ukuran kertas seperti A4 biasa, tetapi resolusinya kita buat kecil 100 saja dan posisinya kita rotate 90 derajat ya, sehingga lebih melebar. Lalu kita import gambar contoh atau referensi yang akan dibuat. Kita taruh di layer yang berbeda ya. Kemudian kita scale. Jangan lupa kalau untuk scale kita klik Ctrl dan Alt atau Shift dan Alt ya, sehingga gambarnya ukurannya akan sama. Tidak mereng atau tidak gepeng gitu ya. Kemudian setelah kita buat layer baru, ini untuk sketsa. Oh ya, buat rekan-rekan semua, biasakan kita membuat beberapa kali sketsa. Karena ini sebetulnya saya udah membuat sketsa di beberapa kertas sebelumnya, sehingga di sini pilih aja brush, tapi brushnya yang tidak terlalu berfeeder atau berbulu-bulu sampingnya. Kita cari yang paling tipis bulunya. Kita pilih ukurannya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, sekitar segini intinya untuk membuat sketsa ya. Nah, untuk membuat animasi di Photoshop, karena tidak menggunakan onion skin, maka tidak ada onion skinnya, maka kita menggunakan cara lain, yaitu menggunakan opacity. Sehingga kita gambar dulu skalanya, matanya pas di atas garis tengah, kemudian dari lingkaran kita tambahkan lagi area moncongnya. Lalu karena donat ini cewek, jadi di area matanya diberikan bulu mata atas dan bawah. Nah, saya langsung jiplak lagi untuk tampak belakang, jadi tampak depan dan tampak belakang, sehingga sama persis, hanya saja tidak kelihatan apa-apa kecuali telinga bagian belakang ya. Oke, sekarang kita masuk ke tampak samping. Ini yang lurus-lurus dulu ya. Jadi kira-kira mukanya itu ada kayak jidatnya si donat, kemudian ada moncongnya. Nah, donat ini jenis anjing Chihuahua yang kecil yang suaranya cempreng gitu ya. Ini anjingku beneran, ada di Tegal. Kemudian kita buat telinganya. Anjing Chihuahua ini kan tipenya yang bulunya tipis, terus telinganya lebar banget, suaranya cempreng, dan dia kalau nggak kenal pasti gonggongin orang gitu ya. Nah, untuk tampak 3/4 perbedaannya adalah dia ada jidat di mana tempat lekukan untuk area mata, kemudian moncongnya seperti kita membuat bulatan, ditarik ke depan untuk meletakkan di mana hidung dan mulut. Kemudian jangan lupa ada area pipi atau pemerah pipi, dan telinganya kalau udah 3/4 berarti ada sebagian yang tertutup ya, karena kan letaknya tengah ke belakang. Kalau contohnya kebetulan telinganya bisa ditekuk, tapi yang ini saya bikin yang lurus semua aja. Kemudian dari 3/4 depan kita buat 3/4 belakang. Ini tampak ke arah kiri dari gambar ya. Jadi kita bikin juga tampak 3/4 kiri belakang gambar. Nah, kalau tampak 3/4 kiri berarti hanya terlihat telinga dari belakang, kemudian mungkin cuma bulu matanya yang nongol, pipi dan moncongnya. Sisanya tidak terlihat. Nah, sebetulnya gambar kita sudah lengkap. Tinggal, oh ya, jangan lupa save dulu ya. Untuk membuat penamaan, biasakan berikan tanggalnya ditulis dari tahun, bulan, tanggal, baru underscore atau nama yang kita sebutkan, atau dibalik. Misalnya donat rotation, tanggal, bulan, tahun, tanggal, baru underscore 01, 02 dan seterusnya. Kenapa harus diberikan tanda 01, 02? Seperti ini, kita waktu bikin sketsa pertama kita beri nama 01.
Pada saat kita udah mulai membuat sketsa berikutnya atau membuat clean up, kita beri nama kedua dan seterusnya. Kalau misalnya sudah diwarna, berarti namanya underscore color atau coloring. Nah, kita jiplak ke gambar berikutnya. Ini kebetulan saya biasa menggunakan khusus untuk warna mata, kita pakai warna hitam. Tapi untuk outline yang lain, saya menggunakan warna ungu. Jadi kira-kira begitu. Kalau mau mewarnai matanya sekaligus, silahkan. Nanti kalau di blok pun bisa ya. Kemudian ganti garisnya menjadi ungu, kita bikin area detail hidung, lalu itu ada area lingkaran karena perbedaan warna juga. Kemudian outline-nya, jadi pipinya lebih besar dibanding area kepala atas ya. Lalu ada telinga, ujung telinganya ada lengkungan, jadi ada ketebalan telinga bagian depan, dan kalau bagian yang satunya lebih tipis sedikit, lalu ada lengkungan di tengah. Oke, kita benerin dulu sebelah kiri, kegedean dikit. Lalu bikin detail telinga. Jangan lupa telinga itu garisnya double karena ada ketebalan telinga. Lalu garis di dalamnya beda warna ya. Sorry, bukan garisnya. Telinga dalam itu beda warna, lebih ke orange. Kalau kulitnya kan lebih ke coklat atau kuning ya. Kuning lebih kecoklatan, kuning kecoklatan. Oke. Kemudian kita buat lehernya sama ada kalungnya. Kalungnya si donat. Oke. Kalau kita sudah membuat tampak depan, ini kalau kita matikan yang layer di belakangnya. Nah, untuk menjiplak biasanya kita pastikan layer di belakangnya opacity-nya menjadi separuh, misalnya 50% agar kita bisa menjiplak. Biasakan membuat sketsa dulu beberapa kali, baru kemudian kita jiplak untuk membuat outline yang lebih rapi. Biasanya disebut juga dengan clean up, jadi membersihkan garis. Nah, kita buat tampak samping seperti tadi ya. Mata saya pakai warna hitam, sisanya menggunakan warna ungu. Lalu kalau tadi waktu sketsa masih tembus-tembus, kemudian kelihatan bentuknya. Nah, sekarang kita bersihkan jadi sudah tidak ada garis sambung atau garis bantuan lagi, langsung sudah apa yang mau dibuat. Nah, kita buat telinganya. Jangan lupa tadi matanya kita ganti warna hitam. Oke. Lalu tampak 3/4 kiri belakang. Nah, nanti jadi yang sebelah kanan 3/4 kanan depan dan kanan belakang. Nanti kita akan flip karena kan kebetulan karakternya simetris. Tapi sebenarnya tidak simetris pun nggak apa-apa, bisa di flip, tapi sisanya kita betulkan per detailnya supaya pemirsa atau penonton tahu persis bahwa ini gambar kalau di flip tentu saja tampak kanan dan kiri akan beda kan. Nah, setelah selesai kita buat, kita urutkan ya. Oh ya, jangan lupa tadi kan kalau tadi nama pertama masih sketsa. Jadi misalnya kita bikin file yang kedua itu _02 lebih ke outline yang udah finish. Nanti misalnya underscore lagi color atau _3. Nah, tadi yang area kanan kita copy lalu kita flip horizontal sehingga dia akan berpindah arahnya. Kemudian jangan lupa digeser ya, karena biasanya kalau di flip dia titik tengahnya akan bergeser. Jadi setelah di flip horizontal kita geser lagi supaya pada saat dia berputar benar-benar porosnya masih di tengah gambar ya. Jangan lupa diberi nama, lalu kita urutkan satu persatu. Jadi misalnya mau muternya ke kanan berarti urutannya dari depan 3/4 kanan. Kalau mau ke kiri berarti
dari depan, 3/4 kiri depan, baru kiri, dan seterusnya. Oke, jangan lupa di save lagi, diberi nama yang baru, karena kita udah selesai ya. Lalu selanjutnya kita urutkan yang tadi. Misalnya kita mau beloknya ke kanan, berarti 3/4 kanan depan, kemudian tampak sebelah kanan, kemudian 3/4 kanan belakang, lalu tampak belakang yang cuman kelihatan belakang kepala dan telinga atau kuping, kemudian 3/4 kiri belakang, baru tampak kiri, dan terakhir tampak 3/4 kiri depan. Nah, sebenarnya sampai sini gambar kita udah selesai, tapi ini belum diwarna, jadi contoh saja. Sebetulnya setelah ini, setelah kita save, kita bisa buka di Windows, ada namanya timeline. Nah, timeline biasanya dia akan muncul beberapa tipe, kita pilih yang gambarnya ada kotak 3 di kiri bawah. Nah, itu kalau diklik munculnya akan seperti ini. Kita buat, nyalakan di frame yang pertama, lalu kita copy semua, lalu tentukan timingnya jadi 0,2, kemudian kita copy 7 kali karena kan ada 8 gambar, lalu kita urutkan dari depan ke kanan dan seterusnya, lalu kita play, kita nyalakan forever. Kalau once dia akan cuman sekali berputar ya. Nah, sebenarnya kalau ini udah selesai, kita bisa pasang atau kita namakan _animate supaya kita tahu bahwa ini gambar yang sudah dianimasikan. Nah, kita coba animasi GIF animation, jadi save for web sebutannya, kemudian kita pilih GIF. Lalu pilih warnanya, karena ini warnanya tidak terlalu banyak. Kalau mau full 256 nggak apa-apa, tapi karena ini warnanya sedikit, saya pilih sedikit aja. Kemudian jangan lupa tempatnya di mana. Dia akan looping, karena kalau sistemnya save for web itu berarti dia akan menjadi yang dibukanya di website, dan dengan sendirinya 8 frame itu dia akan looping. Tapi kalau kita save sebagai movie, maka kita harus copy lagi. Jadi kalau ingin lihatnya misalnya looping 5 kali, ya tinggal kita copy 5 kali gitu ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita cek di folder yang tempat dimana kita tadi save. Nah, itu kita open with Internet Explorer. Jadi ini hasilnya. Nah, rekan-rekan semua bisa melihat bahwa dia akan looping dan berputar terus. Kadang-kadang kelihatan telinganya masih belum benar, tapi minimal kira-kira begitu. Jadi nanti tinggal tergantung kalian. Kalau pengen lebih rapi, biasakan bikin sketsanya beberapa kali baru kemudian diceplak lagi. Nah, saya akan lanjut ke pewarnaan. Jadi tadi mundur sedikit ke contoh yang pertama. Jadi saya akan warnai. Terus itu tadi yang matanya kebetulan yang tampak 3/4 belum ada titik putih atau highlight. Lalu biasakan kalau di dalam Photoshop saya akan pilih area luar, kemudian invert, baru modify, dikecilin sekitar 2 pixel. Jadi nggak pas di garisnya, karena kalau pas di garisnya nanti kadang-kadang kelihatan lebih lebar gitu ya. Lalu kita bikin layer baru, kita fill warna yang dipilih, kemudian dipindahkan di bawah layer garis. Jadi semua warna itu adanya di bawah, karena kalau di atasnya nanti dia akan menutupi detail outline yang lain ya. Jadi karena warnanya sama, saya buat dulu semua yang sudah dibuat outline-nya ini, saya bikin warna basic, warna dasarnya dulu. Yang kuning kecoklatan ini sebagai warna kulitnya si donat. Kemudian merambah ke warna berikutnya, warna untuk kalung lehernya si donat, yang lebih kayak kuning keemasan gitu ya. Kita bikin area pemerah pipi pakai warna pink sama diberi titik
warna putih, atau ini saya nggak beri titik ya. Oke, jangan lupa tadi ya, di save sebagai underscore color, supaya kalau kita nyari yang color atau yang apa itu lebih mudah. Tadi karena kita masih mewarnai area kalungnya donat sama pemerah pipi, ya kita warnain semua, jadi ada pemerah pipi dan warna kalung. Baru kita ke detail warna yang lain. Nah, sekarang warna untuk dalam telinga. Dalam telinga itu agak orange. Jadi kita warnai satu persatu, dan jangan lupa biasanya ada area kecil yang nggak kena, kita zoom dikit lalu kita isi. Isinya bisa langsung manual aja pakai apa? Pakai brush, kemudian kita isi area-area kecil dari detail yang belum terkena area warna. Kemudian tadi ya, telinga kita isi warna orange. Nah, pemerah pipinya kita tambahkan titik putih supaya kesannya lebih unyu-unyu atau ungu, sehingga seperti pipi yang mengkilap gitu ya. Nah, kemudian kita bikin warna telinga, tapi kayaknya saya pengen telinganya double ya. Karena tampak samping kalau telinganya satu doang kayak aneh ya. Gak apa-apa, nanti kita tambahin. Oke, tadi sudah sampai di situ. Kita lanjut ke warna moncong. Warna moncongnya donat. Jadi lebih coklat warnanya. Kalau tadi kan warnanya lebih ke kuning, yang moncongnya lebih ke coklat, dan ujung hidungnya itu sama alis sama pakai warna ungu. Kita warnai semuanya, baru seperti tadi lagi kita urutkan di dalam Windows, buka timeline. Nah, di dalam timeline itu kita bisa pasang per 0,2 second, jadi 2/10 detik ya. Lalu jangan lupa kita save yang ini anim color, beda sama yang tadi ya. Kita urutkan lagi ke arah kanan, berputar. Nah, ini kita copy paste sekitar 5 kali atau 4 kali looping, baru kita render sebagai video. Kalau yang tadi kan rendernya sebagai GIF. Nah, sekarang ini sebagai video atau MP4. Sehingga kita perlu tambahkan beberapa kali putaran supaya nanti dilihatnya lebih mudah. Nah, setelah selesai kita render, lalu kita lihat hasil pekerjaannya. Jangan lupa di save, baru kita cari di folder mana. Nah, itu udah jadi yang berwarna. Nah, ini hasilnya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam nganimasi.